Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji hormat kita hanya bagi Tuhan yang sudah menuntun kita semua sampai pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya memberikan informasi bahwa hari ini tata ibadah kita akan dipandu dengan liturgi dari Banua Niha Keriso Protestan atau BNKP. Liturgi yang dipersiapkan oleh Departemen Penerjemahan Lembaga Alkitab Indonesia dan Sinode BNKP Nias dalam rangka kita merayakan Hari Doa Alkitab 2020 Lembaga Alkitab Indonesia. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita bersaat teduh. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat datang beribadah kepada Tuhan. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Yahowu, Yahowu, Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Roh-Nya menyertai saudara. Hari ini bersama gereja-gereja di Indonesia kita merayakan kehadiran Alkitab di bumi Nusantara dalam ibadah Hari Doa Alkitab. Pada tahun ini Hari Doa Alkitab secara khusus diadakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk mendukung proses pembaruan terjemahan Alkitab bahasa Nias yang penerjemahannya telah memakan waktu lebih dari 100 tahun. Mari kita menopang pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia ini dengan beribadah kepada Tuhan dalam sukacita dan sorak-sorai. Kita bernyanyi memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 292 bait 1 dan 2, Tabuh Gendang. Kekal selamanya, terpuji namanya. Marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita berhimpun di sini dan bersekutu di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya,
Dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Disambut dengan nyanyian haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu, karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Kami bersyukur karena Engkau terus menjagai dan menyertai Lembaga Alkitab Indonesia dalam menghadirkan Alkitab untuk semua umat-Mu. Terlebih bagi kami umat-Mu yang menggunakan bahasa Nias sebagai bahasa ibu kami. Dengan kehadiran Alkitab bahasa Nias, kami dapat lebih mudah memahami firman-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan, hiburlah kami pada waktu kesusahan, bantulah kami kalau jatuh, pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab Perjanjian Lama. Kita mendengarkan firman Tuhan dikutip dari Mazmur pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan perkataan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikianlah firman Tuhan. Kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 144B, Suara Yesus Ku Dengar.
saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang maha besar dan maha kasih, kami orang berdosa ini menyadari bahwa kami tidak sepantasnya menghadap hadirat-Mu oleh karena dosa-dosa kami. Kami sering melanggar titah-Mu, baik dalam pikiran maupun dalam ucapan dan perilaku kami setiap hari. Kami tidak sanggup membilangi dosa-dosa kami dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 42, Tuhan kasihani. Dengarkanlah berita pengampunan dosa, demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita masuk dalam pembacaan Alkitab Perjanjian Baru. Kita mendengarkan firman Tuhan dikutip dari Yohanes pasal 15 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan, perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita diberi kesempatan untuk menabur benih iman kita, dan persembahan yang akan kita kumpulkan pada hari ini akan kita pergunakan untuk mendukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia, khususnya dalam pengadaan Alkitab. Mari kita membawa persembahan kita dengan mendengarkan firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari sambil membawa dan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 428, bait 1 sampai yang ketiga, lihatlah sekelilingmu.
memberkati persamaan Bapak Ibu Saudara, dan kita mengimani lewat persembahan ini, Lembaga Alkitab Indonesia pun diberkati oleh Tuhan. Jiwa-jiwa yang menerima Alkitab juga bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan, dan kita menyanyikan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15 ayat yang pertama, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Yohanes pasal 15 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema Hari Doa Alkitab tahun 2020 ini adalah bersahabat dalam firman. Diangkatnya tema ini berangkat dari pergumulan bangsa dan negara saat ini, bahkan pergumulan di dunia saat ini, di mana kita sedang menghadapi pandemi virus corona atau yang dikenal juga dengan COVID-19. Dan pandemi ini mendorong kita untuk saling bersahabat, saling mendukung, dan saling membantu satu dengan yang lainnya. Di samping itu, di tengah-tengah situasi bangsa dan negara kita saat ini, juga tengah terjadi tarik-menarik kepentingan politik, di mana situasi ini menunjukkan betapa menjenuhkannya permusuhan itu, dan betapa pentingnya arti persatuan. Bahkan di dalam gereja sendiri, kita menyaksikan pertentangan-pertentangan dan perselisihan-perselisihan yang meretakkan kesatuan gereja.
saling serang satu dengan yang lainnya, saling mengklaim kebenaran yang membuat kita semakin jauh dari kasih Kristus. Dan inilah situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Dan situasi dan kondisi yang seperti ini menyadarkan kita betapa pentingnya memperkuat persaudaraan dan persahabatan. Namun yang menjadi pertanyaan adalah persaudaraan dan persahabatan seperti apa yang akan kita bangun? Atau apa yang mendasarinya dan bagaimana kita membangun dan mengembangkan persaudaraan dan persahabatan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sedang kita alami saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nats yang kita baca saat ini Yohanes pasal 15. Kalau kita lihat lebih jauh ke belakang, dari ayat 9a di sana dikatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku juga telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Perkataan Yesus kepada murid-muridnya ini sangat kuat pesannya, bahwa yang mendasari atau yang melandasi relasi antara Kristus dengan murid-muridnya adalah kasih Bapa. Bapa yang berinisiatif untuk mengasihi manusia. Bahkan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Satu nats yang sudah sering kita dengarkan. Yang sudah sering kita baca. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kebinasaan hanya bisa dicegah dengan adanya pengorbanan. Dengan Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, maka setiap orang yang seharusnya binasa karena dosa, boleh memperoleh hidup yang kekal, boleh memperoleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Inilah yang mendasari, inilah yang melandasi kasih kita, yang melandasi relasi yang mau kita bangun di antara sesama manusia di tengah-tengah situasi yang kita hadapi saat ini. Nah, karena itu kita kembali kepada nats yang kita baca tadi dalam Yohanes pasal 15. Kalau kita lihat pada ayat 15 dikatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, dalam bahasa Yunaninya doulos, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Satu prinsip yang mau diberikan Kristus di sini adalah kita harus mulai dengan kerendahan hati. Bukan karena posisi kita lebih tinggi dari yang lain, lalu kita memandang orang lain itu rendah. Bukan karena kita punya harta yang lebih banyak dari orang lain, lalu kita memandang orang di sekitar kita adalah orang-orang yang begitu miskin. Bukan karena ilmu kita yang lebih tinggi, lalu kita memandang orang lain bodoh. Kerendahan hati sangatlah dibutuhkan kalau kita ingin membangun persaudaraan dan persahabatan. Sebab kalau kita masih melihat posisi kita, oh saya lebih tinggi dari dia. Kita masih melihat harta saya lebih banyak dari dia. Kalau kita masih melihat bahwa ilmu kita lebih tinggi daripada orang lain, maka yang ada dalam pikiran kita tentulah kita melihat orang lain lebih membutuhkan kehadiran kita daripada kita membutuhkan orang lain. Dan kerendahan hati di sini akan lenyap kalau kita melihat orang lain lebih membutuhkan kita daripada kita membutuhkan orang lain. Nah, Yesus mengajarkan kepada kita ketika dia membangun relasi dengan murid-muridnya, dia tidak mau melihat murid-muridnya itu sebagai hamba-hambanya. Dia tidak mau melihat murid-muridnya itu sebagai doulos-doulosnya, tetapi dia melihat mereka sebagai sahabat, sebagai mitra, sebagai partner untuk menjalankan misi yang berasal dari Tuhan. Jadi rahasia pertama adalah kita harus memiliki kerendahan hati. Bangunlah kerendahan hati dalam diri kita. Kalau kita melihat ada orang lain yang berbuat salah kepada kita, janganlah kita merasa gengsi untuk berkata, oh harus dia yang minta maaf kepada saya karena dia yang melakukan kesalahan. Kalau suami kita melakukan kesalahan kepada kita, jangan kita berkata, oh dia yang bikin salah, harus dia yang mengalah. Kalau istri kita melakukan kesalahan kepada kita, jangan juga kita berkata, oh harus dia yang minta maaf kepada saya. Jangan saya terus yang mengalah. Justru di sini kita diajarkan untuk mau rendah hati.
lebih mengawali permohonan maaf itu. Jangan menuntut orang lain untuk meminta maaf lebih dulu, tapi mulailah dari diri kita sendiri. Karena Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Bangunlah perdamaian di sekitar kita dan jadilah inisiator kedamaian itu. Mulai dari dalam keluarga kita. Anak kita berbuat salah kepada kita, jangan gengsi karena kita orang tua, karena kita merasa lebih dewasa. Lalu kita bilang, oh harus anak saya yang minta maaf kepada saya untuk mengajarkan dia pentingnya minta maaf. Tidak, justru kita yang memberi teladan bahwa meskipun kita sebagai orang tua, kita yang meminta maaf kepada anak-anak kita. Nak, maafkan bapakmu, maafkan ibumu sudah menyakiti hatimu. Ini suatu teladan yang luar biasa. Kalau kita mengharapkan memberi teladan yang baik, memberi pelajaran yang baik kepada anak-anak kita, mulailah dengan memberi teladan. Dan untuk menjadi teladan, kita butuh kerendahan hati. Tidak memandang orang lain rendah. Tidak memandang orang lain lebih membutuhkan kita daripada kita membutuhkan mereka. Tapi yang mau kita bangun adalah bahwa kita saling membutuhkan di tengah-tengah kehidupan kita. Yang kedua, ayat 15 ini berkata, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Dalam bahasa Yunani dikatakan philos. Philos ini adalah orang yang memiliki relasi kemitraan atau relasi persaudaraan. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Yesus mengajarkan kita untuk melihat orang lain sebagai sahabat. Dan kita saat ini berada di era yang dikenal dengan istilah revolusi industri 4.0 atau yang juga disebut revolusi industri keempat. Di tengah-tengah revolusi industri yang keempat, dunia ini bergerak seperti lebih cepat dari biasanya. Segala sesuatu dibangun di atas dasar trust, saling percaya satu dengan yang lainnya. Dan kunci keberhasilan di era industri 4.0 saat ini adalah networking yang baik. Networking yang baik menjadi kunci keberhasilan dari setiap apapun yang kita bangun. Baik itu dalam keluarga kita, dalam usaha kita, dalam bisnis kita, bahkan dalam pelayanan kita. Kita perlu membangun jejaring yang lebih luas. Semakin luas jejaring kita, maka semakin besar peluang kita untuk meraih keberhasilan di tengah era revolusi industri 4.0 ini. Apalagi di era pandemi saat ini. Ketika semua orang dituntut untuk saling membantu, saling menolong satu dengan yang lainnya. Karena tanpa itu kita akan terperangkap dalam resesi yang begitu dalam. Tanpa itu ekonomi kita akan anjlok. Tanpa itu kita akan kehilangan mata pencarian. Dan tanpa relasi yang baik, maka bangsa dan negara kita akan semakin terpuruk. Dan kita akan semakin sulit untuk keluar dari persoalan yang kita hadapi saat ini. Kita perlu membangun persahabatan. Bersahabatlah dengan orang-orang di sekitar kita. Bangunlah relasi yang lebih baik dengan setiap orang di sekitar kita. Kumpulkanlah sahabat sebanyak-banyaknya. Inilah kunci kita untuk meraih keberhasilan. Dan untuk membangun persahabatan, membangun persaudaraan yang baik, mari kita melandasi dengan apa yang Kristus ajarkan kepada kita. Mulailah dari sikap rendah hati. Miliki sikap rendah hati itu dalam kehidupan kita. Maka orang lain pun akan percaya dengan kita. Karena kerendahan hati memancarkan kasih Kristus. Kerendahan hati memancarkan kasih yang berasal dari Bapa. Sama seperti Kristus yang dikatakan oleh Rasul Paulus, mengosongkan dirinya, ekenosen dalam bahasa Yunaninya, kenosis, ia mengosongkan dirinya. Ia yang seharusnya adalah anak Allah itu sendiri, tetapi ia tidak menganggap kesetaraan dengan Bapa itu harus dipertahankan. Karena dia memiliki misi yang luar biasa, menyelamatkan umat manusia. Bapak Ibu punya kerinduan, menyelamatkan kehidupan rumah tangga Bapak Ibu Saudara. Miliki kerendahan hati, miliki kenosis itu, mengosongkan diri, buang segala ego kita, buang segala individualistis dalam diri kita. Mulailah dari sekarang, kita membangun relasi yang lebih baik,
membangun persahabatan, membangun persaudaraan dengan saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Mulai dari dalam keluarga, dengan orang-orang di sekitar kita, dengan tetangga-tetangga kita. Gak usah melihat dia, oh dia beda agama dengan saya, oh dia beda suku dengan saya, oh dia beda gereja dengan saya. Tidak. Tapi dengan siapapun kita harus menjadi sahabat. Dan pada akhirnya kita belajar dari perumpamaan yang Yesus berikan tentang orang Samaria yang baik hati. Dikisahkan ada seorang Yahudi yang baru saja berdoa di Yerusalem. Ketika dia hendak pulang, dia dicegat oleh para perampok. Dan nyawanya nyaris melayang. Tapi apa yang terjadi kemudian, ada seorang imam lewat. Dan ketika imam itu melihat ada seorang yang sedang terbaring. Mungkin imam itu baru selesai memimpin ibadah di bait suci. Tetapi ketika dia melihat ada jemaatnya yang sekarat, yang membutuhkan pertolongan, ia tidak menolongnya. Ia melewat begitu saja. Ada orang lain yang datang dan dia melihat hal yang sama. Dan dia melakukan juga hal yang sama. Dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya lewat begitu saja. Lalu datang seorang Samaria. Orang Samaria di kalangan orang Yahudi pada zaman Yesus adalah orang yang dianggap najis. Orang yang dianggap kotor karena mereka adalah orang-orang yang telah melakukan kawin campur dengan bangsa-bangsa kafir yang dalam pandangan hukum Yahudi itu dianggap telah menajiskan diri. Tapi apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini? Dia menolong orang Yahudi yang sedang sekarat itu. Dia bawa ke tempat penginapan dan bahkan dia meminta orang di penginapan itu untuk mengurus orang ini sampai dia sembuh dan tagihannya dibayarkan kepadanya. Ini suatu langkah yang luar biasa. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, di antara orang-orang ini, siapakah yang menjadi sesama dari orang yang sekarat tadi? Dan murid-muridnya berkata, orang Samaria yang baik hati itu. Kebaikan tidak memandang suku, agama, ras, atau golongan kita. Kebaikan itu universal. Kalau kebaikan itu kita tularkan kepada orang-orang di sekitar kita, maka niscaya kita sedang memancarkan kasih Kristus kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Ada satu pesan yang sering dikatakan orang, bahwa di dunia ini pekabaran Injil itu sangatlah penting. Tetapi saya mau mengatakan bahwa pekabaran Injil bukan sekedar mewartakan tentang Kristus. Tapi pekabaran Injil adalah bagaimana menghadirkan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Menghadirkan Kristus di tengah keluarga kita. Menghadirkan Kristus dengan orang-orang di sekitar kita. Menghadirkan Kristus di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Bagaimana kita mau menghadirkan Kristus kalau kita tidak bisa membangun sahabat dengan orang-orang yang ada di sekitar kita? Bagaimana kita mau menghadirkan Kristus kalau di dalam gereja kita sendiri tidak ada kedamaian? Kita saling serang satu dengan yang lainnya. Antara pemimpin-pemimpin gereja saling cekcok. Tidak akan ada damai di sana. Dan Kristus tidak ada di sana. Kristus datang membawa damai. Maka jika kita adalah orang-orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, maka seharusnya kehadiran kita adalah kehadiran yang membawa persahabatan dan persaudaraan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat hafalan diambil dari Amsal pasal 17 ayat yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Mari kita ulangi ayat ini dan kita hafalkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah Engkau taburkan kepada kami. Ajarlah kami untuk memiliki kerendahan hati ya Tuhan, untuk tidak memandang orang lain lebih rendah, tetapi memandang mereka sebagai sahabat-sahabat kami, untuk kami membangun pelayanan kami, membangun bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami dan dapat kami lakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kuatkan kami dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Bernyanyi Kidung Jemaat nomor 54 ayat 4, di hati kami Tuhan. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyang, binasa dunia, kekalah firman Allah selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kita serta segala orang Kristen di segala zaman dan tempat. Jemaat diundang berdiri, hendaklah masing-masing mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 429 bait yang pertama sampai ketiga, masih banyak orang berjalan. Masih banyak orang berjalan dalam kuasa yang gelap. Tuhan tolong kami sadarkan tiap orang yang sesat. Oh, berilah keselamatan pada orang yang Kau tebus, agar mereka mendapatkan perjanjian-Mu yang kudus. Utus kami menjadi saksi yang setia beriman, mengisahkan kasih surgawi pada orang berbeban. Roh Kuduslah yang mengurapi, agar kami tetap teguh di dalam kasih, melayani setiap orang berkeluh. Marilah kita menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi kami, inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu datang tersungkur di hadapan-Mu.
membawa bangsa dan negara kami, kehidupan negara kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini ya Bapa. Berilah pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami hikmat dan kebijaksanaan di dalam mereka mengambil keputusan-keputusan terbaik untuk memperbaiki kehidupan bangsa dan negara kami. Baik untuk keluar dari krisis kesehatan, krisis ekonomi, pendidikan, dan berbagai masalah lainnya. Hanya hikmat yang berasal dari Tuhan yang sanggup menolong bangsa dan negara kami. Karena itu berikanlah hikmat-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami. Dan mampukan mereka untuk hadir sebagai pembawa damai, sebagai pembawa kasih di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Supaya ya Tuhan kami boleh bahu-membahu, saling menolong satu dengan yang lain, dengan penuh kesadaran merendahkan hati, agar kami boleh keluar dari setiap persoalan yang ada. Kami berdoa Tuhan untuk setiap tenaga medis, dimanapun mereka berada dan bekerja ya Bapa. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan yang berasal daripada Engkau, agar mereka boleh terus terpelihara oleh Engkau ya Tuhan, dan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, menangani setiap pasien yang ada, agar boleh lebih banyak orang yang disembuhkan dan dipulihkan dengan kekuatan yang berasal daripada Engkau. Juga kami berdoa untuk setiap jemaat kami yang saat ini sedang menghadapi berbagai kesulitan karena situasi dan kondisi yang ada saat ini. Tuhan tolong kehidupan mereka ya Bapa, jaga dan pelihara mereka ya Tuhan. Tuhan menolong mereka dalam setiap usaha yang mereka bangun, agar usaha-usaha mereka boleh mendatangkan hasil yang terbaik untuk kehidupan mereka, dan mereka boleh merasakan pertolongan Tuhan senantiasa dalam kehidupan mereka. Mereka yang menempuh pendidikan online, biarlah Tuhan juga memberi mereka hikmat kebijaksanaan, agar mereka dapat mengikuti setiap proses pendidikan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, juga untuk setiap jemaat kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan tambahkan sukacita dalam hidup mereka, agar sukacita mereka menjadi penuh, karena Kristus ada di tengah-tengah mereka. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Yahoo!